Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di YouTube Antek Saham atau analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari saham BRIS, MMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 28 Agustus sampai tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memberikan benefit khusus untuk atau member yang sudah join ke Antek Saham Premium. Jadi yang ingin join boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Dengan kalian join ke Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, chart dan analisanya, dan kalian akan dipandu di sana kapan kalian akan TP, kapan kalian akan beli, dan kapan kalian akan jual. Oke, mendapatkan juga grup diskusi, channel Telegram, dan masih banyak lagi ya. Ada news, ada watchlist untuk gorengan, dan watchlist untuk saham-saham yang potensi. Jadi kalian akan mendapatkan banyak info di sana. Karena saya baru membuat beberapa update di grup premium, dan sudah saya buatkan per topik, dan para member mendapatkan benefit yang lebih banyak nantinya. Kalian juga akan mendapatkan update market, bisa konsultasi portofolio kapan saja, dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di grup premium Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang sangat murah ya, 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, mendapatkan juga saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti ini, lengkap dengan trading plan, bisa berdiskusi di kolom komentar YouTube dan menjadi prioritas, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada pertanyaan, hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, sesuai dengan analisa kita, kalau BRIS lebih cenderung bergerak naik, dan di sini boleh kita lihat di hari Selasa dan Rabu ya. Sini Selasa dia turun dulu ke area support, dan setelah mencapai support ada rejection di hari Rabu, dan setelah itu BRIS bergerak naik ke resisten 2850 dan menuju ke 2920. Dan boleh kita lihat area support 2730 ini sangat valid. Dan boleh kita lihat juga setelah mencapai support ini harga bergerak naik. Dan jika kalian tahu cara entry-nya, seharusnya kalian sudah entry di area support, buy di area support, dan sell di area resistennya. Dan jangan kebalik ya. Jangan kalian buy di resisten dan sell di area support. Dan tentunya jika kalian menggunakan pola ini, kalian akan loss di pasar manapun. Oke? Dari sini kita lihat ya, setelah break dari resisten 2850, arah dari BRIS akan lanjut bergerak naik sesuai panah di minggu yang lalu. Maka arah dari saham BRIS akan naik lagi ke resisten 2920, dan setelah mencapai resisten ini akan ada potensi pada saham BRIS bergerak turun, karena secara historisnya area resisten ini area resisten yang kuat untuk saham BRIS. Tapi jika nanti area 2920 di breakout, maka BRIS akan lanjut bergerak naik ke resisten 3030. Nah, maka dari itu pantau resisten 2920 pada saham BRIS. Jika di breakout, maka BRIS akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak, BRIS akan koreksi dulu. Ini menjadi support ya. Kita buatkan support yang baru di sini di angka 2820. Jadi untuk saham BRIS, jika ingin entry, tunggu dia koreksi ke area support, dan jika ada rejection seperti di sini ya, ada candle bullish di area support, maka kalian boleh entry dan buy pada saham BRIS ini. Oke. Jadi view saya pada BRIS masih seperti ini, masih cenderung untuk bergerak naik ke resisten 2920. Jika kita lihat secara broker summary-nya juga masih dalam akumulasi. Bahkan di sini masih hijau ya, cenderung hijau, dan bahkan pada saat BRIS bergerak turun ya di tanggal 22 sini ya. 22 di hari Selasa dia turun sebesar 2%, tapi secara flow-nya ya di sini asing masih masuk dan bandar masih akumulasi. Jadi ini pertanda ada koreksi sehat pada saham BRIS, dan pada saat koreksi pun ada akumulasi dari bandarnya. Jadi seharusnya gak ada alasan BRIS untuk bergerak turun pada saat di sini ya. Jadi akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area resisten 2920 sampai jika bisa break bisa sampai 3030. Oke. Yang ingin entry saya sarankan tunggu di area support, dan di sini juga jika kita lihat ya ada pola double bottom sebenarnya pada saham BRIS.
Ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, dan area ini menjadi area neckline-nya, dan secara polanya harusnya Breeze akan lebih cenderung bergerak naik ya. Dan ya, oke lah, kita buatkan trading plan-nya, kita buy di support 2820, stop loss di angka 4% ya, di bawah supportnya di harga 2690, dan target kita buatkan ya lewat lah ya, 2950. Oke, bolehlah seperti ini. Untuk trading plan pada saham Breeze, ini stop loss, ini targetnya. Oke, yang ingin entry boleh gunakan trading plan seperti ini untuk saham Breeze, tapi ingat entry-nya di area support 2820. Nah, karena adanya pola double bottom di sini, seharusnya Breeze akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, semoga saja cuan, dan ya, semoga saja dia turun dulu, dia koreksi dulu ya ke area pembelian, dan kita nanti bisa cuan di saham Breeze. Oke, tapi saya akan beli dan antri di angka 2820 untuk saham Breeze. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman juga sesuai dengan analisa kita. Kalau Aman ada potensi dia akan retest dulu ya ke area supply. Ini supply 8325 sampai 8425, dan area ini menjadi area neckline dari pola double top ya. Kalau tadi di Breeze ada pola double bottom, yang dimana jika ada pola ini harga akan bergerak naik. Nah, di sini untuk Aman kebalikannya, ada pola double top, yang dimana jika ada pola double top harga akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ini di top yang pertama, lalu top yang kedua, dan boleh kita lihat di sini dia retest ya, naik ke area neckline, dan secara teknikal harusnya pergerakan naiknya ini hanya untuk retest saja, hanya untuk retest, dan setelah itu Aman akan bergerak turun kembali. Oke. Target turun yang paling ideal dari saham Aman di supportnya ya, 7950. Jadi bagi kalian yang sudah entry di bawah di saham Aman, sebaiknya keluar dulu ya, karena ada potensi dia akan turun kembali. Oke. Tapi jika nanti Aman break ya area neckline-nya ini atau area supply-nya, ini supply, jika nanti bisa di breakout, maka Aman akan valid untuk bergerak naik, dan pola double top yang di sini akan invalid. Mana nih ya? Ya, yang ini. Jadi jika nanti ini area supply-nya ini di breakout, harga tembus di sini ya, maka pola double top-nya akan invalid dan Aman akan bergerak naik ke atas. Maka dari itu pantau area supply di angka 8325 sampai 8425. Jika area supply ini di breakout, maka Aman akan bergerak naik dan pola double top-nya tidak akan valid lagi. Oke, jadi pantau saja. Tapi saran saya harusnya Aman akan bergerak turun ya, secara polanya. Jika kita lihat juga secara broker summary-nya, oke, di sini sebenarnya masih akumulasi di hari Jumat, 1 minggu terakhir juga masih akumulasi. Jadi secara broker memang masih bagus. Tapi secara teknikal ada pola double top, jadi perlu kita konfirmasi lagi, apakah nanti ada rejection di area supply atau apakah Aman break dari area supply-nya. Jika seperti yang tadi break, maka Aman akan bergerak naik, tetapi jika nanti ada candle merah di area supply, maka Aman akan bergerak turun minimal ke support 7950. Jika di breakdown lagi, maka akan turun ke support 7500. Jadi pantau satu harga atau satu area pada saham Aman. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Untuk Brand, sangat sesuai dengan analisa kita. Kalau Brand ada potensi dia akan retest dulu ke area supply 8275 sampai 8550. Saya geser ya. Dan boleh kita lihat ya, Brand di sini break. Bukan break ya. Tes ke area supply di hari Selasa ya, dia naik ke area supply. Dan setelah mencapai supply, dia turun kembali ke area demand 7.300 sampai 7550. Ini demand ya. Ini demand, ini supply. Oke. Nah, karena di sini Brand sudah mencapai area demand, maka polanya akan bergerak naik. Karena secara pergerakan dari saham Brand masih dalam keadaan sideways. Jadi di sini karena sudah mencapai demand, maka harusnya Brand akan bergerak naik ke area supply-nya. Jadi pergerakannya adalah pergerakan sideways pada saham Brand. Jadi bolak-balik ya. Seperti ini, setelah mencapai supply dia turun, setelah mencapai demand dia naik lagi seperti ini. Jadi pola pergerakan dari saham Brand potensi seperti ini sampai nanti dia break salah satu areanya
apakah dia break supply atau break area demand. Jika breakdown area demand tembus ke bawah, maka Brent akan turun seperti ini. Tapi jika breakout area supply, maka Brent akan bergerak naik ke supply selanjutnya di angka 8975 sampai 9200. Tapi secara polanya view saya akan lebih cenderung sideways dulu karena di sini adalah area gap ya. Jika kita lihat di sini adalah area gap untuk saham Brent yang ini. Jadi untuk Brent akan lebih cenderung untuk sideways dulu di area yang tadi 7300 area demand-nya sampai 7550 dan area supply 8275 sampai 8550. Jadi yang ingin entry untuk atau di saham Brent lebih saya sarankan entry di sekarang karena sedang berada di area demand tapi belum ada rejection. Jadi harus bersabar menunggu adanya candle bullish di area demand. Nah, jika nanti sudah ada, maka kalian boleh entry pada saham Brent ini. Nah, di sini akan saya buatkan trading plan pada saham Brent ya, karena memang secara trennya juga sini cukup bagus ya, cukup kuat. Di sini pada saat keluar news adanya pengecualian untuk saham Brent dari MSCI, langsung gap up ya ke atas. Jadi di sini ada volume buyer yang sangat besar di saham Brent. Oke. Dan untuk Brent kita manfaatkan karena sekarang menuju area demand, kita manfaatkan entry, stop loss di bawah area demand dan targetnya di area ya, udah pas ya di sini. Atau kita turunkan sedikit supaya lebih aman. Oke, di area 8025. Oke, untuk Brent sini targetnya. Target 2-nya boleh di area supply ya, ini target pertama atau target yang paling aman dan stop loss di sini. Oke. Untuk area entry di harga 7550. Jadi kita tunggu Brent turun ke area demand-nya lagi dan kita tunggu juga ada suatu candle bullish atau candle rejection di area demand-nya. Nah, jika nanti sudah ada, maka kalian baru bisa entry pada saham Brent dan semoga saja cuan. Tapi jika nanti belum ada candle reject di area demand, maka trading plan kita tidak valid atau kita hiraukan saja trading plan ini. Jadi kita harus menunggu dulu ada rejection di area demand atau candle bullish. Nah, jika ada nantinya, maka boleh menggunakan trading plan yang saya bagikan ini. Secara broker summary-nya harusnya masih akumulasi. Nah, terlihat ya di sini. Bahkan di 1 minggu terakhir ya, mulai saham Brent bergerak turun, ada akumulasi ya di sini. Candlenya hijau, sama seperti Breeze yang tadi ya, jika kita lihat lagi yang tadi ya. Sini Breeze. Nah, seperti yang tadi, di sini tanggal 21 sampai tanggal 22, harga bergerak turun, tapi saham Breeze atau Broxum-nya akumulasi ya, atau hijau di sini. Nah, seperti Brent sekarang, di sini hijau, tapi pergerakan Brent bergerak turun. Jadi sangat potensi memang untuk saham Brent akan bergerak naik jika kita analogikan seperti itu. Dan juga secara teknikal memang harusnya saham Brent ini akan bergerak naik ya. Jadi kita lebih ke posisi buy untuk saham Brent di minggu depan. Dan semoga saja dia masuk dulu ke area pembelian supaya nanti lebih valid untuk atau lebih bagus untuk risk reward ratio pada saham Brent ini. Oke. Jadi di sini Brent ada akumulasi 1 minggu ya, 2 minggu terakhir ada akumulasi dan sudah mencapai area demand. Jika kita lihat di tanggal 25 ya. Nah, tanggal 25 juga ada akumulasi di saham Brent. Jadi harusnya Brent siap-siap untuk bergerak naik dan kita siap-siap juga profit dari saham Brent ini. Oke. Tapi jangan lupa juga jika analisa kita salah, kita siapkan plan selanjutnya yaitu kita cut loss di area 7150. Jika nanti sudah hit area stop loss, maka kita harus cut loss juga apabila tidak sesuai dengan skenario kita yang pertama ya. Jadi kita harus punya plan keluar juga apabila analisa kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi di market. Jadi kita cut loss juga sebesar 5%, tapi potensi profit kita di angka 6,29%. Jadi semoga saja sesuai dengan analisa kita kalau Brent akan bergerak naik ke area target dan juga ke area supply-nya. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT sangat bagus ya di sini, masih saja break resisten dan all time high ya. Di sini ya pada saat low-nya sebelum rally di 9 April dan sekarang sudah di 2840. Jika kita hitung sudah 200% sepertinya ya. Nah, 300% untuk saham BRPT. Jadi holder BRPT sudah cuan banyak lah
dari BRPT ini. Oke. Di sini kita lihat ya. Di sini area resisten 2530 belum di break atau belum disentuh. Tapi seharusnya akan disentuh karena di hari ya, di sini saya buatkan sabus dulu. Di hari Jumat, di sini Brent break lagi all time high-nya yang sudah terbentuk di hari Selasa. All time high hari Selasa di 2470 dan di hari Jumat closingnya di 2480. Jadi sudah break all time high-nya dan kemungkinan nanti akan membuat all time high yang baru. Dan target saya untuk BRPT terdekat ke 2530 dulu. Secara Fibonacci ya, kita hitung minggu yang lalu. Supportnya di sini 2160 dan memang pola pergerakannya sangat baik ya bandarnya. Tak kenapa dia dikasih retest dulu seperti ini ya. Setelah dia break, dia turun untuk koreksi dan bergerak naik lagi. Nah, kemungkinan nanti pola pergerakan BRPT kan seperti ini. Break lagi, lalu dia koreksi dan bergerak naik lagi seperti ini. Jadi bandar dari BRPT ini sangat baik menurut saya. Dia kasih turun dulu, dia koreksi dulu, dan mengizinkan retail seperti saya ikut di area bawah dan bisa cuan 10% ya dari BRPT jika entry di area support 2160. Oke, jadi kita manfaatkan beli di area bawah untuk BRPT dan jangan entry di area atas ya, karena ada potensi dia akan koreksi seperti historisnya sebelumnya. Oke, untuk BRPT seperti yang tadi, target yang pertama ke 2530 dulu. Saya tarik menggunakan Fibonacci. Jika area ini di breakout, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke angka 2660. Ini juga secara Fibonacci, karena resisten sebelumnya sudah nggak ada lagi ya. Jadi untuk mencari target, kita gunakan Fibonacci retracement di sini. Oke, jadi untuk target dari BRPT secara Fibonacci, yang ini ya, di angka ya, saya tadi salah tarik, di angka 2680 atau sampai 2700. Oke, jadi untuk kalian yang ingin entry, saran saya sebaiknya tunggu koreksi saja. Seperti yang tadi, tunggu dia turun dan entry di area support, dan nanti sell di area resisten. Jangan terbalik, supaya kalian bisa cuan di market ini. Oke, ini supportnya untuk BRPT. Ini resisten yang pertama, target yang pertama, 2530. Lalu target yang kedua, 2680. Nah, view saya untuk BRPT setelah mencapai resisten 2680 akan turun kembali ya, akan koreksi dulu, lalu bergerak naik kembali nantinya. Support terdekat untuk BRPT ada di sini, 2360. Jadi kita wait and see untuk BRPT. Jika dia turun ke area support 2360, kita boleh beli dengan target di 2680. Tapi jika langsung dia bergerak naik, maka kita biarin dulu sampai nanti dia membuat suatu pola ya. Jadi view saya pada BRPT lebih cenderung bergerak naik ke 2530 sampai 2680 dulu. Jika 2680 di breakout, maka BRPT akan lanjut bergerak naik lagi. Bisa sampai ke area 3000 ya. 3000 sampai 3050. Oke. Jadi jika bisa break 2680, maka BRPT akan lanjut bergerak naik ke area 3000 sampai 3060. Jadi harus tetap pantau area-area ini, karena ini menjadi area yang bisa tempat mantulnya saham BRPT. Oke, jadi view saya akan bergerak naik dulu, lalu dia koreksi ke area support, dan bergerak naik lagi ke area 3000 sampai 3060, karena secara historisnya seperti yang tadi, dia membuat pola tangga ya, pola uptrend seperti ini. Setelah dia break, dia turun untuk retest, break, retest, break, retest, break, retest, jadi ada pola seperti ini. Jadi kita manfaatkan entry di area bawah jika ingin beli saham BRPT. Oke, tapi secara long term view, BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area 3000 sampai 3060. Lanjut ke saham yang ke-5 atau yang terakhir ada PTRO. PTRO juga sepertinya memasuki area di mana tuh? Ya, di sini ya. Petro memasuki area support 3540 dan sudah mulai ada rejection juga. Jadi untuk Petro siap-siap untuk melakukan pembelian, karena secara polanya juga ya sama seperti BRPT yang tadi. Sini ya. Dia membuat pola seperti ini, pola uptrend.
Nah, dia koreksi dulu dan potensi lanjut bergerak naik. Oke. Jadi untuk Petro, tunggu saja dia ada rejection, maka kalian siap-siap beli untuk saham Petro ini. Oke. Ini demand. Jadi untuk Petro, view saya masih ada potensi dia akan turun dulu ke area support ya, 3540 atau sampai ke area demand 3690 sampai 3760. Jadi ada potensi dia akan turun dulu ke area ini, dan setelah itu akan bergerak naik kembali, bisa ke area resistannya lagi, ke area 4000, atau ke area terdekat di sini, di 3850. Jadi target terdekat Petro di area resisten 3850. Jika bisa break area ini, maka Petro akan lanjut bergerak naik ke area resisten 4260 sampai 4500. Jadi view saya pada Petro akan lebih cenderung untuk bergerak naik karena sudah mencapai area demand di area hampir mencapai area demand dan juga area supportnya. Area beli ideal yaitu di area demand-nya. Ini menjadi area beli ideal untuk saham Petro karena secara teknikalnya akan koreksi ke area ini, dan juga di area ini ada area gap-nya. Tapi biasanya akan ada pola pergerakan mengecoh ya. Nah, kemungkinan nanti area demand tidak akan ditutup, tapi langsung bergerak naik. Jadi dibiarin dulu gap-nya seperti itu, dan nanti akan, ya kita nggak tahu kapan ditutupnya, tapi secara polanya, PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jika kalian ingin atau tidak mau ketinggalan momentum, maka saya sarankan boleh cicil beli PTRO, dicicil saja. Jika dia turun, beli lagi. Jika dia turun, beli lagi dengan batasan di area demand-nya. Selama di atas area demand, maka pergerakan dari PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area resisten yang pertama di sini, 3850 sampai 4260. Jadi kita nggak tahu ya gimana nanti pergerakannya di hari Senin, apakah dia langsung naik atau dia turun dulu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, kita cicil secara perlahan. Jika dia turun, kita cicil lagi. Jadi makanya jangan langsung all in di satu harga, tapi menggunakan metode piramida ya. Semakin ke bawah kita beli semakin banyak supaya nanti average-nya bisa semakin turun dan mendapatkan average yang terbaik. Oke. Secara broker summary-nya untuk PTRO ada distribusi, dan terlihat memang di sini asing yang masuk ya. Coba kita cek 1 minggu terakhir, terlihat ada distribusi, memang benar ya. 1 minggu terakhir, oke. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir masih akumulasi ya. Secara overall-nya di sini 18, ya wajar saja ya, dari tanggal 18 dia bergerak turun, tapi jika kita tarik lagi dari 1 minggu terakhir, sebenarnya masih akumulasi, bahkan 2 minggu terakhir masih akumulasi untuk PTRO. Jadi dengan ini harusnya PTRO akan atau masih berpotensi untuk lanjut bergerak naik. Oke, untuk BRPT tadi belum kita cek ya, untuk ya broker summary-nya belum kita cek. Nah, terlihat BRPT juga masih akumulasi, 2 minggu terakhir masih akum, 1 minggu terakhir juga masih akum. Jadi harusnya BRPT masih sangat berpotensi untuk lanjut bergerak naik. Oke. Jadi untuk grup PPP, view saya di minggu depan akan lebih cenderung bergerak naik. Jadi boleh perhatikan area-area yang tadi, dan semoga saja kita bisa cuan. Tadi saya bagikan trading plan ada di saham Breeze, Brand, ya BRPT enggak ya. Aman juga gak ada, jadi hanya 2 saja. Jika kalian ingin mendapatkan saham-saham rekomendasi lebih banyak, maka kalian boleh join ke premium, dan di sana kita akan lebih aktif dan lebih intensif untuk berdiskusi tentang rekomendasi, bagaimana pasar, dan bagaimana saham-saham yang ada di bursa ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Jika kalian cuan dari Antek Saham atau dari YouTube Antek Saham, boleh absen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.